Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita dapat melihat baru-baru ini video yang sedang viral, yaitu Agustan yang katanya mantan dari pendeta yang naruh Alkitab di pantatnya, bahkan dikentutin. Wah, ini perbuatan yang tercela sungguhnya, yang gak punya akhlak, yang etikanya buruk menurut saya. Apalagi beliau ngakunya adalah pemuka agama. Kalau kita memperhatikan di zaman ini, ada begitu banyak orang yang mengangkat dirinya menjadi ustadz. Entah, saya tidak tahu siapa yang mengangkatnya. Khususnya mereka yang baru keluar dari agama yang sebelumnya. Sebut saja agama Kristen. Mereka keluar dari Kristen lalu diangkat menjadi ustadz. Saya tidak tahu bagaimana kriteria dari mereka untuk menjadikan seseorang itu adalah ustadz. Sebenarnya ada begitu banyak kalau kita perhatikan bagaimana segi dari etika mereka, saya rasa itu rendah banget ya guys. Kalau kita perhatikan yang baru-baru viral ini, yaitu Agustan yang kentutin Alkitab, taruh pantat di Alkitab, taruh pantat di Alkitab, taruh Alkitab di pantat. Wah, ini sesungguhnya perbuatan yang tidak layak dipertontonkan di muka umum. Coba kalau kita balik, bagaimana seandainya ada orang Nasrani atau ada orang Kristen yang berbuat hal yang demikian? Wah, tentunya akan terjadi demo yang berjilid-jilid ya guys. Ya, saya yakin dan percaya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus tidak akan berbuat yang demikian. Karena kita mengerti bagaimana seharusnya orang memiliki etika yang baik. Nah, kalau kita memperhatikan, ada begitu banyak para ustadz yang mengaku dirinya ustadz. Entah, saya tidak tahu itu siapa yang mengangkatnya, yang keluaran dari agama-agama Kristen. Katanya nih ya guys, dulunya pendeta, sekarang jadi ustadz. Yang diajarkan, ini yang unik, mereka mengajarkan tentang Alkitab. Isi dari Alkitab diajarkan lalu tidak sesuai dengan konteksnya. Asal comot, bahkan ada yang berkata bahwa dalam Alkitab itu ada Muhammad. Ada nabi yang dipercaya oleh ustadz-ustadz yang mengangkat dirinya menjadi ustadz. Entah, nggak tahu siapa yang mengangkatnya. Bahkan akhir-akhir ini katanya ada Ka'bah di dalam Alkitab. Ada kata Ka'bah. Ini lebih konyol lagi ya guys, kalau kita memperhatikan di era-era yang baru ini. Dulu di era yang ke-80-an, waktu saya masih muslim, Ustadz mengajar saya dengan baik tuh guys, tentang bagaimana beretika, rukun Islam, rukun iman, yaitu seputar tentang iman yang dipercaya oleh Islam sendiri. Namun sekarang perkembangannya begitu semakin buruk menurut saya, bahkan memperjelek Islam itu sendiri ya guys. Dari bagaimana ustadz yang tidak punya etika, bagaimana ustadz yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu kan menjelekkan agama yang sebelumnya. Saya pikir mereka yang diangkat jadi ustadz minim pengetahuan tentang Al-Quran menurut saya nih guys. Karena apa? Bagaimana mereka dapat mengajarkan iman-iman Islam atau yang terkandung dalam Al-Quran sedangkan mereka minim pengetahuan, tentunya gak berani ngajar. Mereka salah mengajar, wah, mereka menjadi bumerang buat mereka sendiri. Itulah mungkin sebagai alasan bahwa mereka tidak mengajarkan sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran, karena jadi bumerang buat mereka. Berhubung tidak ada yang diajarkan, makanya mereka putar balikkan Alkitab. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Denny Siregar. Mari kita mengingat kembali video yang pernah diungkapkan oleh Bung Denny Siregar tentang para mu'alaf yang mengangkat dirinya menjadi ustadz. Kita simak video ini. Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf
yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alafnya mau lagi. Bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf, saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut. Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z. Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan. Akhirnya mereka menggali-gali. Apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak, bego iya. Enaknya jualan keburukan. Pasti ada yang beli karena bad news is a good news. Dan sebagai aksesori tambahan, si mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambah-nambahkan gelar. Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Vatikan lah. Padahal mana ada sekolah di Vatikan. Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai. Nggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai. Gelar-gelar dan cerita bombastis itu harus ada. Namanya sales. Kalau nggak ada gituan, siapa yang mau ngundang? Dan sesudah gelar ditambahkan, lalu ganti pakaian dengan nuansa ke-Arab-Araban. Harus ada gitunya, soalnya di negara berflower ini, Arab identik dengan Islam. Jadi harus pakai gamis putih, terus sorban, jenggot pelihara sedikit, belajar cengkok Arab, dan hafalkan 1-2 ayat tentang sabar dan ikhlas. Jadi deh, ustadz. Mirip tahu bulat yang digoreng dadakan. Dan seperti hukum pasar, ada aja pembelinya. Pembelinya ya mereka yang juga baru belajar agama, tapi sudah merasa paling beriman. Lucu memang, yang ngajar bodoh, yang dengerin juga bodoh. Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan-kebodohan. Gak ada ilmu yang bertambah. Mereka saling berkhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah. Kalau kata generasi milenial, pembicara dan jamaahnya halu semua. Aneh memang. Bagaimana seorang karateka sabuk putih bisa dapat ilmu dari seorang karateka sabuk putih juga? Wong mereka sama-sama sedang belajar. Dan fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Xiao, ada Irene Handono yang ngaku dulunya biarawati dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra. Selain nama-nama itu, di akar rumput juga ada beberapa, tapi belum dikenal. Mereka sedang meniti karir dengan menambah jam terbang supaya harganya semakin mahal. Kenapa orang-orang ini eksis? Karena Indonesia sangat liberal dalam hal pengajar agama, khususnya Islam. Tidak ada lembaga khusus untuk sertifikasi pengajar. Semua bebas untuk mengajar dan menyampaikan pemikiran agama. Beda dengan banyak negara muslim lainnya yang bahkan untuk ceramah di hari Jumat pun sudah diarahkan supaya umat tidak kebingungan dengan perbedaan tafsir. Dan ini adalah bom waktu ke depan. Para ustadz mu'alaf dan ustadz baru belajar itu sedang menanamkan kebodohan dalam benak jamaahnya. Mereka suka mengambil ayat-ayat perang dalam kitab suci tanpa pernah belajar kapan ayat itu dikeluarkan dan pada waktu apa. Pokoknya hajar biar dianggap pintar. Ketika seorang muslim semakin lama semakin bodoh, akhirnya mereka tanpa sadar menjadi intoleran dan radikal. Dan jika komunitas beginian semakin banyak, mereka akan memaksakan kebodohannya kepada orang sekitar dengan tekanan massa dan kekuatan minus akal. Indonesia kalau tidak segera membenahi dirinya mulai sekarang, kelak akan menuai apa yang mereka tanam. Saya jadi teringat perkataan Rasulullah SAW di masa-masa akhir beliau.
Umatku akan banyak di akhir zaman, tapi mereka seperti buih di lautan. Mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi dulu. Ya, dari video ini saya pikir jelas ya guys. Lalu bagaimana komentar netizen tentang ustadz-ustadz yang mengangkat dirinya menjadi ustadz, yaitu dari keluaran Nasrani yang saat ini sedang berdakwah tentang Alkitab yang diputarbalikkan. Bagaimana pendapat netizen? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya yakin dan percaya bahwa netizen bisa menilai sendiri bagaimana akhlak, bagaimana etika dari seorang yang mengangkat dirinya menjadi ustadz. Biarlah melalui video ini kita boleh dibukakan kembali wawasan kita dan menjadikan kita lebih berwaspada untuk menerima ajaran-ajaran dari seseorang yang mengangkat dirinya ustadz, atau di dalam kekristenan juga yang mengangkat dirinya menjadi pendeta. Kiranya video ini boleh jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.